Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Good morning, my student. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, yaitu materi PJOK. Nah, anak-anak, kenapa di materi PJOK ini dikirimkan hari Senin ya? Karena Ibu Guru mau menyelesaikan materi PJOK. Jadi materi PJOK ini Ibu Guru gabung subtema yang ketiga dan subtema yang keempat ya. Nah, anak-anak, ini mohon maaf di video ini Ibu Guru tidak tampilkan video Ibu. Biasanya kan di sini di tepi-tepi atas ini Ibu Guru tampilkan video Ibu ya. Karena ini Ibu rekamannya di rumah ya, bukan di sekolah rekamnya, tapi rekaman video ini di rumah tengah malam-malam gitu ya. Jadi sedang sepi-sepi di rumah, jadi tengah malam di rumah Ibu Guru rekaman untuk dikirimkan besok hari Senin ya. Nah, jadi jangan heran hari ini kita bahas PJOK karena supaya bisa ulangan harian ya. Karena rencananya minggu depan, mungkin kalau tidak salah sekitar tanggal 14 kita akan ulangan penilaian tengah semester ya. Oke anak-anak, jadi video ini Ibu Guru gabung subtema 3 dan subtema yang keempat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan berdoa dulu. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita baca sama-sama ya di subtema yang ketiga. Jadi nanti di tengah-tengahnya itu akan langsung sambung ke subtema yang keempat. Senam lantai. Nah, ini diperagakan oleh Bapak Guru, Siti, dan teman-temannya ya. Berikut di gerakan awal adalah tolakan, yaitu melayang dan mendarat. Nah, diperagakan oleh gambar yang Ibu Guru tampilkan. Berikut cara melakukan squat jump. Jadi dibaca squat jump ya. Nah, seperti ini, yaitu gerakan diawali dengan berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Buka kaki sebelah bahu, kedua tangan dikaitkan di belakang kepala. Berjongkok dan kedua tangan tetap di belakang kepala. Meloncat menggunakan kedua kaki dengan posisi kaki lurus ke bawah. Mendarat dengan kedua kaki. Nah, berikutnya adalah gerakan melompati rintangan. Ini menggunakan tali, alat yang digunakan, atau biasa disebut dengan lompat tali. Nah, carilah tali yang dapat digunakan untuk permainan lompat tali. Di sini Ibu Guru tampilkan gambar-gambarnya. Ada tali biasa dipakai untuk tali skipping ya. Ini ada tali dari karet-karet. Dan ini ada tali dari bahan plastik ya, dan ini tali yang biasa dipakai untuk pramuka. Nah, ini contoh-contoh tali yang bisa dipergunakan untuk bermain lompat tali ya. Nah, berikutnya dua siswa merentangkan kedua ujung tali, dan siswa yang berdiri menghadap tali dengan jarak sekitar 2-3 meter dari tali. Nah, berikutnya lompat menggunakan salah satu kaki, mendarat dengan salah satu kaki terlebih dahulu ya. Berikutnya melompati tali setinggi mata kaki. Nah, ini bermain menggunakan tali karet-karet ya. Biasa anak-anak perempuan, anak-anak cewek suka bermain lompat tali seperti ini menggunakan tali karet ya. Melompati tali setinggi lutut. Nah, melompat tali setinggi paha diperagakan oleh gambar di bawah ini ya. Melompati tali setinggi pinggang. Nah, ini seperti contoh, lihat di bawah. Nah, oke, jadi anak-anak subtema yang ketiga tidak terlalu banyak ya. Jadi tentang gerakan squat jump, cara gerakan squat jump, terus gerakan melompat menggunakan rintangan atau menggunakan tali ya. Berikut Ibu Guru melanjutkan PJOK kelas 1 tema ke-6 subtema yang keempat, yaitu gerakan meloncat.
Nah, pernahkah kalian melihat gerakan ayam seperti diperagakan di bawah ini? Nah, ayam bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan meloncat ya. Jadi ibu ulangi lagi anak-anak, mohon maaf di sini tidak bisa ibu guru tampilkan video ibu, biasa kan di bagian atas ibu guru tampilkan karena ibu guru sedang merekam video tersebut di rumah, jadi tidak di sekolah, di rumah dan tengah malam ya, malam-malam. Jadi suasana juga sepi, semua orang pada tidur, maka ibu guru ini matikan kameranya jadi fokus ke materi yang disampaikan ya. Pada saat ayam meloncat, nah yang dilakukan gerakannya adalah bertolak, melayang, dan mendarat. Ayo tirukan gerakan ayam meloncat seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Nah, seperti gambar ini gerakan tolakannya ya, melayang di udara, gerakan mendarat kembali, dan berikutnya cara melakukannya. Gerakan diawali dengan berdiri tegak, tangan di samping badan dan pandangan ke depan seperti diperagakan oleh ibu guru di bawah ini ya. Siku ditekuk di depan badan dan posisi lutut seperti berjongkok. Meloncat dengan kedua kaki lurus ke bawah. Mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Lihat gambar yang di bawah ini ya. Gerakan menirukan ayam meloncat dengan awalan berjalan, melakukan tolakan dengan awalan jongkok, melakukan gerakan melayang di udara dengan meloncat dengan kedua kaki, mendarat dengan kedua kaki. Nah, berikutnya gerakan menirukan ayam meloncat dengan awalan berlari. Berikutnya gerakan awalan berlari, melakukan tolakan dengan awalan jongkok, melakukan gerakan melayang di udara dengan meloncat dengan kedua kaki ya. Nah, diperagakan gambar di bawah ini. Mendarat dengan kedua kaki. Setelah itu melakukan gerakan menirukan ayam meloncat. Nah, gerakan meloncat tangan menggunakan ini contohnya menggunakan kursi yang panjang ya. Nah, berikutnya di dalam gerakan tersebut ada tolakan, gerakan melayang, dan gerakan mendarat. Nah, anak-anak dapat menggunakan alat berupa kon, tali, ataupun bangku sebagai rintangan untuk meloncat. Berdiri tegak menghadap rintangan yang akan diloncati. Tekuk kedua lutut sehingga posisi sedikit jongkok. Meloncat dengan kedua kaki melewati rintangan. Mendarat dengan kedua kaki dengan posisi lutut sedikit ditekuk. Nah, gerakan meloncati rintangan menggunakan awalan seperti gambar. Meloncati rintangan dengan awalan berjalan atau berlari. Berjalan atau berlari ke arah rintangan yang akan diloncati. Ambil jarak sekitar 2-3 meter dari rintangan yang akan diloncati. Lakukan tolakan dengan menekuk lutut dan posisi badan sedikit dicongkok. Meloncat dengan kedua kaki melewati rintangan dan mendarat dengan kedua kaki dengan posisi lutut sedikit ditekuk. Oke, jadi materi PJOK-nya subtema yang ketiga dan subtema keempat sudah selesai ya. Jadi tidak ibu guru berikan tugas karena nanti akan ada ulangan. Jadi anak-anak nanti lihat di classroom ya. Ibu guru akan kirimkan juga materi tematik dan soal ulangan. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, thank you so much my student. Oke, see you again, bye.